Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya memang nikmat sehat itu di zaman yang seperti sekarang ini, zaman pandemi, memang sangat berharga ya. Jadinya sudah selayaknya ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan bercerita sedikit, lebih tepatnya yaitu review tentang sebuah buku terkait studi Islam, lebih tepatnya yaitu studi hadis. Buku ini merupakan buku dari barat ya teman-teman semuanya. Buku ini berjudul Modern Hadis. Lebih tepatnya lagi, judul secara penuhnya yaitu Modern Hadis Studies, Continuing the Path and New Approach. Buku ini merupakan kumpulan dari karya tulis beberapa tokoh barat, tapi di sini tertulis editnya yaitu edit by Bilal Abu Al-Abbas, Michael Dunn, and Christopher Melchett. Buku ini terbit pada tahun 2020 teman-teman, jadi termasuk baru ya, masih sangat segar sekali dan masih kayaknya belum begitu familiar di kita. Nah, saya akan mencoba untuk membahasnya untuk Anda semuanya, bagaimana isi dari buku ini, apa sih makna modern hadisnya. Soalnya kalau kita lihat dari judulnya saja sudah sedikit penasaran, modern hadis itu apa yang modern? Hadis kok modern? Apakah isinya yang modern kah? Apakah metodenya yang modern atau bagaimana? Nanti kita kulik bersama-sama bagiannya masing-masing bab. Itu kurang lebihnya ya, dari selayang pandang dari bukunya. Saya ulangi lagi, masih buku baru terbitan dari 2020. Ini penulisnya yaitu ada 9. Yang pertama yaitu ada Christopher Melchett itu sendiri, kemudian Pavel Pavlovich, kemudian ada juga Marosia, kemudian Jeremy Farrell, ada lagi Ali Agei, kemudian Mutaz Al-Khatib, kemudian Zahir Al-Isnad, kemudian ada lagi Fatma Kizil, dan satu lagi yang terakhir yaitu Michael Dunn. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwa video ini merupakan video kumpulan dari beberapa video akumulasi ya teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan sebuah tugas kuliah saya dari Prof. Ema Marhumah di UIN Sunan Kalijaga. Jadi video ini bakalan menerangkan dari isi buku ini, tapi saya kebagian introduction. Jadi ini ada 9 tema, nanti juga ada 10 video termasuk introductionnya. Nanti link untuk masing-masing babnya akan saya sertakan di bagian deskripsi, jadi biar teman-teman semuanya gampang untuk melihat bagian satu bab dan bab lainnya. Bab yang pertama yaitu introduction. Pada bagian introduction ini ditulis oleh Christopher Melchett. Sebenarnya pada bagian introduction sendiri ini nggak begitu masuk ke bagian substansi teman-teman semuanya ya. Jadinya saya akan memberikan selayang pandang buku dan sedikit gambaran saja. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh teman-teman semuanya. Ngopi dulu. Di sini disampaikan bahwa hadis itu bermakna ucapan dalam bahasa Arab. Ini saya rasa masih pengertian secara umum ya, belum ada yang baru dari buku ini. Masih sama sih. Hadis yaitu sebuah ucapan, kemudian laporan, di sini juga disebutkan laporan. Ini hadis, pengertian hadis secara bahasa yaitu dalam bahasa Arab yaitu yang berarti ucapan. Kemudian disampaikan juga
hadis yaitu ucapan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ataupun ulama yang lain. Ini secara bahasa. Kemudian juga disampaikan menurut fikih, kaidah fikih bahwa hadis itu menjadi sebuah standar dalam pembuatan sebuah hukum ataupun sunnah yang akan diikuti oleh semua umat muslim. Begitu, ini kurang lebih Melset menerangkan. Saya cuma menjelaskan secara garis besar. Kemudian Melset juga menyampaikan bahwa hadis sendiri seenggaknya hadis itu terdiri dari dua substansi besar. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua yaitu matan. Apa itu sanad, apa itu matan? Sanad itu rantai. Nah, lebih tepatnya langsung saya contohkan saja. Ini juga Melset menyontohkan sebuah hadis. Dia mengutip satu hadis. Redaksinya begini teman-teman. They related to us Ubaidillah ibnu Musa. They reported to us Hanzalah from Salim from Ibnu Umar from the Prophet. He said, "It's better for one of you to have his inside filled with pus than with putrid." Nah, pada bagian they related to us Ubaidillah ibnu Musa, they reported to Hanzalah from Salim from Umar and etc. Itu maksudnya sanad. Sanad yaitu rantai dari satu perawi ke perawi berikutnya hingga sampai ke Nabi Muhammad. Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu menyampaikan Ubaidillah, melaporkan ke Musa dan sebagainya, menceritakan ke Hanzalah sampai akhirnya hingga ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan rantai sanad. Nah, dari sanad sendiri ini saya terangkan. Dari sanad juga bisa ketahui tingkat kesahihan hadis, ataupun dalam buku ini dimaksudkan yaitu otentifikasi hadis. Maksudnya yaitu sahihnya, sahih atau enggaknya. Soalnya dari sanad ini bisa ketahui ini tuh sanadnya bersambung atau tidak. Masing-masing perawinya dari perawi satu ini perawinya terpercaya atau enggak, perawi satu ke perawi dua ini satu guru atau enggak, pernah bertemu atau enggak, hidup di masa tahun yang sama atau enggak. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Jadi sanad itu merupakan rantai sebuah hadis. Kemudian yang redaksi berikutnya yaitu he said, "It's better for one of you to have his inside filled with pus and with putrid." Ini maksudnya isi dari hadis itu. Hadis itu menyampaikan terkait apa? Nah, itu isi dari hadis itu yang dinamakan dengan matan hadis. Itu sedikit pengertian dari Melset dalam bukunya Modern Hadis. Kemudian Melset juga menyampaikan bahwa otentifikasi hadis ataupun sohihan hadis itu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui, yaitu yang saya sebutkan di awal tadi, tingkat kesahihan hadis. Kemudian di sini juga menyampaikan terkait dengan fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu menjelaskan, salah satunya itu menjelaskan. Menjelaskan itu bagaimana? Menjelaskan itu maksudnya hadis. Menjelaskan itu maksudnya ajaran Islam itu sangat kompleks. Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan sangat global, dengan sangat umum. Dia tidak berbicara secara terperinci. Ini dicontohkan sebuah hadis terkait dengan sholat, bahwa Quran itu menyuruh kita untuk sholat, tapi secara teknis. Bagaimana sholat itu dimulai dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bertakbir Allah Akbar, kemudian diakhiri dengan salam dan sebagainya, itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu hanya ada kita dapatkan di dalam hadis itu sendiri. Makanya hadis ini berfungsi sebagai penjelas ya. Kemudian hadis itu juga untuk menjelaskan terkait dengan teologi, teori teologi. Teologi maksudnya apa? Yaitu seperti ketuhanan. Dalam sebuah hadis terkait dengan bagaimana hukum seorang muslim yang maksiat seperti minum minuman keras, berzina, mencuri dan sebagainya. Ini membahas hal yang demikian.
ada suatu pendapat bahwa muslim tersebut, muslim yang melakukan suatu kemaksiatan ini dihukumi sebagai kafir. Kemudian ada juga yang berpendapat muslim yang melakukan maksiat seperti ini masih tetap muslim, hanya saja imannya lagi berkurang. Soalnya iman sendiri itu memang dikasih Allah, kadang naik kadang turun. Nah ketika dia melakukan hal yang demikian itu, maka iman dia sedang turun. Karena kegiatan maksiat itu sendiri juga tidak dilakukan secara terus menerus. Ada kalanya dia bertaubat kemudian bermaksiat lagi. Nah ini menurut satu ulama juga tidak apa-apa. Nah ini maknanya menjelaskan, hadis itu berfungsi untuk menjelaskan hukum ini bagaimana, hukum orang bermaksiat itu bagaimana. Nah itu contohnya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ini sebenarnya lebih ke penekanan terhadap isi dari buku tersebut. Isi buku tersebut yaitu pada bab pertama, yaitu ditulis oleh Pavel Pavlovich, yaitu Kunan Nakrohul Kitab. Kemudian selanjutnya bab kedua yaitu ditulis oleh Morusia, The History of Adhan. Ini disampaikan juga History of Adhan. Kemudian bab ketiga yaitu ditulis oleh Christopher Mercer, yaitu Ibnu Al-Mubarak. Kemudian Jeremy Farrell ini menulis pada bagian bab 4 yaitu Early Traditionalist Sufi. Kemudian pada bagian 5 yaitu The Common Link, ditulis oleh Ali Aghi. Kemudian Hadis Critics Between Traditionalists and Jurisprudence, ini ditulis oleh Mu'taz Al-Kitab. Kemudian Mu'taz Al-Khatib, mohon maaf. Kemudian pada bagian 7 bab ke-7 yaitu Hadis Critics in the 11 in the 20th century, ini ditulis oleh Zahir. Selanjutnya pada bab ke-8 yaitu The Reception and Representation of Western Hadith Studies in Turkish Academy, ini ditulis oleh Fatma Kizil. Dan yang terakhir yaitu Can Different Question Here the Same Answer, Islamic and Western Scholarship on CE Narration in the Sunni Tradition, ini ditulis oleh Michael Dunn. Ini kurang lebihnya ada 9 poin bab ya. Nanti pada setiap babnya akan dibahas oleh teman saya. Nanti linknya akan saya sertakan pada bagian deskripsi. Saya rasa demikian dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.